Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mata kuliah PKDS. Langsung saja, saya Karisma Maya Septiana dengan NIM 4022000037 dan rekan saya Lailatun Nadifah dengan NIM 4022000039. Perilaku konsumen dan strategi produk. Yang pertama, perilaku produk. Kontraproduk. Kontraproduk antara lain dapat berupa perilaku mencari lokasi suatu produk di dalam toko, mempelajarinya, dan membawanya ke kasir. Kontraproduk dapat terjadi melalui berbagai cara, di samping kunjungan ke toko. Yang kedua, loyalitas merek. Berbagai tingkatan loyalitas merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, loyalitas merek tak terbagi. Yang kedua, loyalitas merek berpindah sesekali. Yang ketiga, loyalitas merek berpindah. Yang keempat, loyalitas merek terbagi. Dan yang terakhir adalah pengabadian merek. B. Afeksi dan kognisi produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling memengaruhi. Salah satu hal penting dalam strategi produk adalah berkenan dengan kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama, kepuasan. Kepuasan atau customer satisfaction adalah konsep penting dalam konsep pemasaran dan penelitian konsumen. Yang kedua, ketidakpuasan. Seperti yang telah dikatakan, ketidakpuasan dissatisfaction muncul ketika harapan pra-pembelian ternyata tidak cocok secara negatif, yaitu kinerja suatu produk ternyata lebih buruk dan kinerja yang diharapkan. C. Lingkungan produk. Ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk adalah perangsangan utama yang mempengaruhi afeksi, koneksi, dan perilaku konsumen. Ciri-ciri tersebut dievaluasi konsumen dalam hal kesesuaian dengan tata nilai, kepercayaan, dan pengalaman pada masa lampau mereka. Yang kedua, kemasan. Dalam strategi pengemasan, produk harus mempertimbangkan warna kemasan. Selama ini, para ahli berkeyakinan bahwa warna kemasan menggambarkan suatu makna bagi konsumen serta dapat digunakan secara strategis. Identifikasi merek dan label informasi. Identifikasi merek untuk berbagai kasus dapat mempermudah pembelian konsumen dan memungkinkan terjadinya proses pengembangan loyalitas. Perilaku konsumen dan strategi harga. Afeksi dan kognisi harga. Pengaruh harga terhadap afeksi dan kognisi serta perilaku konsumen tidak jarang yang dapat dijumpai. Selama ini dipercaya bahwa konsumen memandang adanya hubungan yang kuat antara harga dan kualitas suatu produk atau jasa. B. Perilaku harga. Akses pendanaan. Ada beberapa cara konsumen dapat mengakses dana. Yang pertama, sebagian membawa sejumlah tertentu uang tunai untuk membayar pembelian dalam jumlah kecil. Yang kedua, sebagian konsumen juga membawa buku cek jika mereka membutuhkan jumlah uang yang cukup besar. Yang ketiga, jutaan orang membawa kartu kredit untuk membayar belanja mereka, walaupun beban bunga kartu kredit sangat tinggi, tetapi masih banyak yang menggunakan metode ini. Transaksi. Pada tahap transaksi ini, konsumen tidak sekedar menukarkan uang mereka dengan barang atau jasa. Mereka juga menukarkan waktu, kegiatan kognitif, dan upaya perilaku mereka bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk pergi belanja dan melakukan pembelian. Lingkungan harga. Dalam lingkungan harga biasanya adalah sebuah tanda, sebuah label, beberapa simbol tertentu di sebuah toko atau telepon. Termasuk dalam variabel harga juga adalah kontrak pembelian dan informasi persyaratan kredit, juga harga referensi eksternal. Selanjutnya membahas tentang perilaku konsumen dan strategi promosi. Pengertian promosi menurut William J. Stanton adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, mengingatkan tentang produk perusahaan. Promosi dipandang oleh konsumen sebagai aspek sosial dan fisik dari lingkungan yang dapat mempengaruhi tanggapan afeksi dan kognisi konsumen di samping perilaku nyata mereka. Dalam prakteknya, promosi dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Stanton, Edsel, dan Walker, promosi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu penjualan tatap muka atau personal selling. Suatu penyajian presentasi produk kepada konsumen akhir yang dilakukan oleh tenaga penjual perusahaan yang representatif, yang dimana melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dan seorang salesman.
Yang kedua, periklanan atau advertising, yaitu bentuk penyajian yang bukan dengan periklanan orang pribadi dengan pembayaran oleh sponsor tertentu, seperti menggunakan televisi, media massa, media cetak, ataupun radio. Oleh karena itu, pemasar harus memiliki kreativitas dalam mengembangkan pesan dalam iklan dan memilih media yang tepat untuk mengekspos iklan tersebut. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion adalah suatu perencanaan untuk membantu atau melengkapi koordinasi periklanan dan penjualan pribadi, seperti dengan penurunan harga, yang tujuannya yaitu untuk pengubahan perilaku pembelian konsumen yang segera. Yang keempat, publisitas atau publicity, seperti perbandingan merek di jurnal dagang, surat kabar, atau majalah berita yang disajikan oleh orang yang tidak berhubungan dengan suatu perusahaan produk tertentu. Yang kelima, hubungan masyarakat atau public relation, di mana perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar, seperti hubungan dengan investor, melakukan pameran, dan mensponsori beberapa acara. Lingkungan promosi, yaitu keadaan suatu lingkungan yang juga menjadi rangsangan bagi perilaku konsumen untuk membuat keputusan pembelian dalam suatu keadaan lain. Terdapat dua faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi strategi periklanan dan promosi. Yang pertama yaitu kekacauan promosi atau promotion clutter, yaitu jumlah promosi pemasaran yang meningkat. Dengan banyaknya iklan dapat mengurangi keefektifan komunikasi suatu iklan yang ditayangkan oleh perusahaan. Kekacauan ini juga mempengaruhi promosi penjualan. Yang kedua yaitu tingkat persaingan atau level of competition. Tingkat persaingan adalah aspek kunci lingkungan promosi. Oleh sebab itu, strategi promosi juga harus berubah sejalan dengan meningkatnya tekanan bersaing dalam lingkungan promosi. D. Perilaku promosi. Hal yang harus diperhatikan agar perilaku promosi dapat mempengaruhi pembelian konsumen terhadap produk yaitu pertama, kontak informasi. Konsumen harus terlihat dalam kontak dengan informasi promosi agar promosi tersebut dapat berhasil. Kontak promosi bahkan dapat memicu proses pengambilan keputusan pembelian seperti yang mungkin terjadi ketika seorang konsumen tiba-tiba melintasi tanda potongan harga atau insentif promosi lainnya. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication merupakan metode yang membantu penyebaran kesadaran produk hingga menjangkau konsumen di luar dari mereka yang melakukan kontak langsung dengan promosi, di mana seorang konsumen dapat berbagi informasi dengan teman tentang tawaran yang menarik dari sebuah produk. Perilaku konsumen dan strategi saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan cara bagaimana produsen menyalurkan hasil produknya kepada konsumen. Menurut Stanton, Edsel, dan Walker, saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai bisnis. Saluran distribusi yang intensif akan sangat mendorong pembelian atas dasar kebiasaan. Dalam prakteknya, saluran distribusi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu saluran distribusi untuk barang konsumen. Saluran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen pengecer konsumen. Yang ketiga, produsen pedagang besar pengecer kemudian konsumen. Yang keempat, produsen agen pengecer konsumen. Yang kelima, produsen agen pedagang besar pengecer baru konsumen. Saluran distribusi untuk barang di industri dibagi menjadi 4. Yang pertama, produsen ke pemakai. Yang kedua, produsen distributor industri pemakai. Yang ketiga, produsen
agen, pemakai. Yang keempat, produsen, agen, distributor, industri, pemakai. Yang ketiga, saluran distribusi untuk jasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen agen baru ke konsumen. C. Perilaku konsumen dalam strategi distribusi. Proses afeksi dan kognisi yang berkaitan dengan strategi saluran distribusi yaitu 1. Citra dan suasana toko. Citra toko atau store image yaitu pemikiran konsumen akan suatu toko tentang barang dagangan, layanan yang diberikan, jumlah pelanggan yang hadir, dan juga fasilitas fisik suatu toko. Kemudian suasana toko atau store atmosphere berkaitan dengan kenyamanan pembelian seorang konsumen, seperti melibatkan pencahayaan yang terang dan musik yang mengalun dalam sebuah toko. Yang kedua, perilaku toko. Terdiri dari kontak toko, yaitu keterlihatan toko dan jaraknya dari seorang konsumen. Kemudian loyalitas toko atau store loyalty, yaitu perilaku konsumen untuk berbelanja kembali pada suatu toko. Hal ini sangat dipengaruhi dengan penataan lingkungan, khususnya prasarana toko yang dapat melakukan penguatan terhadap kesan pembelian konsumen. Yang ketiga, lingkungan toko terdiri dari lokasi toko atau store location. Lokasi toko itu harus baik dan menjamin tersedianya aspek yang cepat untuk menuju toko. Kemudian tata letak toko atau store layout yang akan mempengaruhi beberapa faktor antaranya berapa lama konsumen akan berada dalam toko, berapa banyak produk yang mengalami kontak pandang dengan konsumen. Kemudian rangsangan dalam toko, di mana konsumen melakukan suatu pembelian dikarenakan tertarik dengan produk yang dijual dan karena adanya stimulasi pendorong di dalam toko. Maka dari itu, kegembiraan dan kenyamanan konsumen yang mengakibatkan perilaku pembelian impulsif saat melakukan kegiatan belanja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.